Selain masalah kecurangan di Mahkamah Konstitusi, kita perlu memperhatikan satu langkah strategis lain yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang tampaknya luput dari perhatian publik. Langkah ini patut kita cermati karena bisa jadi ini bakal semakin membahayakan eksistensi demokrasi di negara kita. Bisa jadi ini adalah indikasi awal mulai disemainya bibit otoritarianisme di negara kita. Ini urusannya sama tentara. Nah, ngeri kan kalau urusannya sudah menyangkut angkatan bersenjata, ini urusannya menyangkut tentara. Jadi begini ceritanya, kalau kita perhatikan dengan seksama, berbarengan waktu dengan manuver politik istana yang mencawapreskan Mas Gibran, Pak Jokowi juga melakukan manuver buat mengendalikan tentara, buat menguasai TNI. Manuver pertama adalah mengganti Jenderal Pemberani Dudung Abdurrahman di jabatan Kepala Staf Angkatan Darat. Pak Dudung yang memang mau memasuki masa pensiun digantikan oleh Jenderal Agus Subianto. Walaupun banyak usulan supaya Jenderal Dudung dipertahankan sampai sesudah pemilu, mengingat kurang idealnya masa pergantian KSAD di tengah-tengah suhu politik yang memanas, tapi Pak Jokowi tidak bergeming. Jenderal Dudung tetap digantikan oleh Jenderal Agus Subianto. Nah, di sini harus dipahami kalau Jenderal Agus ini adalah orang dekat dari Presiden Jokowi. Dia orang yang bisa jadi sangat dipercaya sama Pak Jokowi. Jenderal Agus pernah menjabat sebagai Dandim 0735 Surakarta di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Ketika itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Sudah pasti mereka adalah kawan lama. Yang perlu diketahui juga, dalam kurun waktu yang sama, yakni di tahun 2011, Kapolri Listio Sigit menjabat sebagai Kapolres Solo. Jadi, trio Pak Jokowi, Pak Agus, dan Pak Listio, mereka ini sama-sama pernah memimpin Solo di waktu yang bersamaan. Dan sekarang, mereka memimpin instansi masing-masing di level nasional. Selain Pak Agus dan Pak Listio, ada satu lagi kawan lama Pak Jokowi di lingkungan pertahanan dan keamanan, yakni Pak Hadi Cahyanto, yang dijadikan Panglima TNI di tahun 2018. Di tahun 2010 sampai 2011, waktu Pak Jokowi masih menjabat sebagai wali kota, Pak Hadi bertugas sebagai Komandan Pangkalan Udara di Adi Sumarmo Solo. Dan sekarang, setelah pensiun dari tentara, Pak Hadi masih diberikan kepercayaan oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sekarang kita balik lagi ke sosok Jenderal Agus Subianto. Di sini yang menarik sekaligus aneh ya, ini benar-benar aneh. Baru beberapa hari saja menjabat sebagai KSAD, Pak Agus ini sudah dipromosikan lagi oleh Pak Jokowi. Kali ini, Jenderal Agus dipromosikan sebagai Panglima TNI, pemimpin tertinggi di ketentaraan. Pak Jokowi nggak mau menunggu waktu lama buat mempromosikan lagi Jenderal Agus. Maka sekarang, di tengah-tengah situasi Presiden Jokowi menghadapi tantangan terbesar dalam karir politiknya, yakni melawan kemarahan publik akibat skandal Mahkamah Konstitusi dan pencawapresan Gibran yang sangat kuat akan aroma nepotismenya, Pak Jokowi dilindungi oleh dua orang teman lama dan kepercayaannya di tentara maupun polisi. Ini menarik, sekaligus bikin ngeri.